Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas muqaddimah di dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, ma awwal wajibin lil mukallaf. Apa kewajiban pertama seorang mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang baligh dan berakal dan sampai kepadanya dakwah. Lalu apa kewajiban pertama seorang mukallaf? Para ulama, para ahli kalam berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan bahwasanya kewajiban pertama seorang mukallaf adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian lagi ada yang mengatakan bahwasanya kewajiban pertama seorang mukallaf adalah an-nazar. Yang lain juga ada yang mengatakan bahwasanya qasdun nazar. Kemudian pendapat lain ada yang mengatakan iqraru syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun terlihat pendapat ini berbeda secara lafaz, namun pada hakikatnya maknanya sama. Artinya apa? Seorang mukallaf mesti mengenal terlebih dahulu syari', zat yang menurunkan syariat, sebelum dia mengamalkan syariat tersebut, sebelum dia tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mesti mengenal Allah terlebih dahulu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mesti mengetahui sifat-sifat, karena kita tidak mungkin mengetahui zat Allah. Kita mesti mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20, yang mustahil bagi Allah ada 20, dan yang jaiz bagi Allah ada 1. Yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Itu yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu mulai dari al-wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Kemudian yang mustahil bagi Allah yaitu di antara lain adam, wal hudus, wal fana, ila akhiri kalam, sampai terakhir gitu. Nanti kita akan membahas persoalan itu secara rinci dan satu persatu. Namun timbul pertanyaan pada kesempatan kali ini, ma hukmut taqlid fil iman? Apa hukumnya taklid dalam masalah keimanan? Sebagaimana kita dibolehkan taklid dalam masalah furu', di dalam masalah fikih kepada salah satu dari imam yang muktabar. Kita misalnya taklid kepada Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah, Imam Malik dalam masalah fikih, kita dibolehkan dalam hal tersebut. Maka apakah boleh kita taklid dalam masalah akidah? Para ulama kalam mutakallimin itu berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya jawazut taklid, membolehkan taklid, itu adalah pendapat para muhaddisun wal fuqaha, para ahli hadis dan para ahli fikih, mengatakan bahwasanya boleh taklid dalam masalah akidah. Dalil mereka sangat simpel sebenarnya, bahwasanya kalaulah seandainya ma'rifah atau nazar atau qasdun nazar itu diwajibkan, maka para sahabat lebih utama melakukan hal tersebut.
Bahkan di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Muaz bin Jabal berdakwah ke Yaman, yang pertama disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ma'rifatullah, tapi iqraru syahadatain, mengajak mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Maka ma'rifah tidak wajib di situ, kata mereka. Maka boleh saja taklid di dalam masalah akidah. Tapi sebahagian besar mutakallimun dari karangan Asy'ariyah itu mengatakan bahwasanya adamul iktifa bit taklid fil iman. Tidak cukup kita bertaklid di dalam masalah keimanan, karena taklid di dalam ilmu usul fikih itu dikatakan qabulu qaulil ghairi min ghairi hujjatin, menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil mereka, tanpa mengetahui alasannya, tanpa mengetahui hujjahnya. Maka hal seperti itu yufidu dhann wal waham, itu akan meletakkan keyakinan kita pada level dhann ataupun bisa ke level waham. Maka orang yang keyakinannya dhann ataupun waham itu i'tiqaduhu batil, keyakinannya itu tidak diterima. Maka mereka berdalil bahwasanya taklid tidak cukup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Di situ ada perintah, i'lam. Al-aslu fil amri lil wujub, maka wajib hukumnya ma'rifatullah atau an-nazar ataupun qasdun nazar. Itu sebahagian mutakallimin mengatakan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencela perilaku dari kaum musyrikin yang senantiasa mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati orang tua kami, nenek moyang kami melakukan hal seperti ini, maka kami pun mengikuti sebenarnya apa yang mereka lakukan. Nah, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taklid itu tercela dalam pandangan mereka, dalam pandangan pendapat yang kedua. Seandainya kita ingin menyatukan dua pendapat tersebut, karena kata para ulama, menyatukan dua pendapat lebih aula, lebih utama daripada kita harus membuang salah satu pendapat. Maka kalau seandainya kita ingin menyatukan dua pendapat tersebut, maka kita jawab bahwasanya tidak sah taklid dalam masalah keimanan kalau seandainya yang dimaksud dengan taklid itu adalah qabulu qaulil ghairi min ghairi hujjatin, menerima pendapat seseorang atau orang lain tanpa kita mengetahui apa hujahnya, apa alasannya. Itu tidak sah. Tapi kalau seandainya yang dimaksud dengan taklid fi masail iman, dalam masalah keimanan itu adalah al-i'tiqadul jazim la limujibin, keyakinan yang tanpa ada keraguan. Artinya dia sampai ke martabat yakin tanpa harus ada mujib, sesuatu yang menunjukkan hal tersebut wajib gitu kan. Itu boleh taklid. Apalagi kalau seandainya orang tersebut tinggal di negeri mayoritas Islam dan dia melihat ulama-ulama Islam yang muktabar, dia contoh mereka tanpa mengetahui alasan mereka, itu tidak ada masalah, karena itu tidak akan mendatangkan keraguan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan dalil-dalil yang umum. Seperti misalnya, kenapa kamu menyembah Allah? Lalu kita jawab bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Zat yang mesti disembah adalah yang menciptakannya, bukan yang diciptakan. Itu kan dalil-dalil umum. Maka kita harus mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum mengamalkan syariatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.